Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain. Para santri-santri kelas 8A sampai 8G. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS untuk materi yang ketiga. Sebelum kita mulai, adalah kita berdoa dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran IPS. Materinya tentang ASEAN ya. Sebelumnya supaya kalian perhatikan, kemarin kita sudah mempelajari negara-negara di Asia Tenggara. Kalian perhatikan itu ada kumpulan beberapa bendera-bendera negara di Asia Tenggara ya. Kalau kalian perhatikan di bagian ini itu adalah bendera ASEAN ya, bendera ASEAN. Kalau yang lainnya ini bendera-bendera negara-negara anggota ASEAN ya. Bisa kalian perhatikan ya. Ini ada 10 bendera negara anggota ASEAN. Yang di tengah ini negara bendera ASEAN ya. Kita lanjutkan. Negara-negara di Asia Tenggara membentuk organisasi yang disebut ASEAN atau kepanjangannya Association of Southeast Asian Nations, atau kalau artinya perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara ya. Ini lambang dari ASEAN, bisa kalian perhatikan itu lambang ASEAN. Ini lambang ASEAN ya. Lanjut, sejarah terbentuknya ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui deklarasi Bangkok. Berarti diadakan pertemuannya di Bangkok, Thailand ya, pada tanggal 8 Agustus 1967. Jadi pembentukannya itu berdasarkan deklarasi atau keputusan bersama yang diadakan di Bangkok. Maka disebut deklarasi Bangkok. Siapa yang mengadakan? Ada 5 negara. ASEAN didirikan oleh 5 negara pemrakarsa, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand ya. Didirikan di Bangkok ya. Jadi ini bisa kalian perhatikan gambar di situ. Ada 5 perwakilan negara yang mengadakan penandatanganan deklarasi Bangkok. Dari sinilah terbentuk yang namanya ASEAN. Nah, siapa saja yang mewakili 5 negara ya. Masing-masing diwakili oleh Menteri Luar Negeri ya. Indonesia diwakili oleh Bapak Adam Malik ya, itu ada fotonya, bisa kalian perhatikan. Yang kedua, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga, Tanat Homan dari Thailand. Yang keempat, Narcisco Ramos dari Filipina. Dan yang kelima, S. Rajaratnam dari Singapura ya. Bisa kalian perhatikan ya foto-fotonya. Nah, kalian ingat-ingat, Indonesia diwakili Adam Malik, Malaysia diwakili Tun Abdul Razak, Thailand diwakili Tanat Homan, Filipina diwakili Narcisco Ramos, dan Singapura diwakili S. Rajaratnam ya. Lanjut. Nah, ini deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok yang ditandatangani ini seperti ini ya. Jadi ada, kalian lihat ada tanda tangan, 5 tanda tangan. Lanjut. Nah, isi dari deklarasi Bangkok ya, tadi yang ada di gambar fotokopi di tanda tangan tadi ya,
Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ada ini isinya ya. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Jadi intinya kalau disimpulkan secara garis besar, sebenarnya supaya ada hubungan yang erat antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, dalam bentuk apa? Macam-macam, bisa bentuk ekonomi, sosial, budaya, politik, ya, pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Jadi untuk menguatkan hubungan antar negara di Asia Tenggara. Latar belakang terbentuknya ASEAN. Yang pertama, persamaan letak geografis, karena letaknya sama-sama di Asia Tenggara, ya, karena sama-sama di wilayah yang sama, maka perlu mengadakan kerjasama. Yang kedua, persamaan kebudayaan. Negara-negara di Asia Tenggara ini punya kebudayaan yang hampir sama, sehingga mudah untuk disatukan. Yang ketiga, persamaan nasib. Persamaan nasib di sini artinya negara-negara anggota ASEAN ini hampir semuanya negara bekas jajahan, ya, kecuali Thailand. Hanya Thailand negara yang tidak pernah dijajah. Kalau yang lainnya semuanya bekas negara jajahan, sehingga punya nasib yang sama, ya, punya sejarah yang hampir sama. Ada yang jajahan Belanda, ada yang jajahan Inggris, ada jajahan Amerika Serikat, dan setelah itu pernah dijajah Jepang. Ini punya nasib yang sama, ya. Yang keempat, persamaan kepentingan, ya. Persamaan kepentingan, ya, ini ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya, ingin meningkatkan hubungan politik di wilayah Asia Tenggara, perdagangan, pendidikan, dan sebagainya. Ini punya kepentingan yang sama. Lanjut, faktor pendorong. Faktor pendorong yang mendorong terjadinya kerjasama antar anggota ASEAN, ya, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Ketika punya persamaan sumber daya alam, ya, punya sumber daya alam yang sama, ini kan mendorong untuk bekerja sama untuk bisa meningkatkan, ya, bisa misalnya minyak, ya, sama-sama negara penghasil minyak, ini perlu bekerja sama untuk meningkatkan hasil minyak atau untuk melebarkan sayap perdagangan keluar negeri misalnya. Ini punya sumber daya alam yang sama. Atau karena perbedaan sumber daya alam, ya, karena berbeda itu juga mendorong melakukan kerjasama. Kenapa? Karena dengan perbedaan sumber daya alam sehingga kita membutuhkan negara lain, ya. Karena kita kekurangan sumber daya alam ini, negara lain punya lebih, maka kita membutuhkan. Atau sebaliknya, kita punya sumber daya alam yang lebih banyak, sementara negara lain kekurangan. Nah, ini kan terjadi kerjasama. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Ya, kesamaan geografis karena letaknya ini kan sama-sama di wilayah Asia Tenggara. Perbedaan kondisi, ya, karena satu daerah dengan yang lain punya ciri yang berbeda. Mungkin ada daerah pegunungan, daerah yang lautan, daerah pantai, ya. Ini kan perbedaan ini akan mendorong untuk melakukan kerjasama, saling membutuhkan. Lanjut, faktor penghambat. Ya, di samping ada faktor pendorong untuk melakukan kerjasama antar negara anggota ASEAN, juga ada yang menghambat, ya, di antaranya perbedaan ideologi. Ya, karena 10 anggota negara ASEAN itu ideologinya tidak sama semuanya, ya, dan tidak agamanya juga beragam. Ini juga salah satu yang menjadi faktor penghambat kerjasama negara-negara ASEAN. Yang kedua, konflik dan peperangan. Nah, ketika terjadi konflik antara anggota ASEAN juga menjadi penghambat. Misalnya pernah terjadi ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia. Ini juga salah satu menjadi faktor penghambat. Kebijakan protektif, ya.
ketika suatu negara memproteksi negaranya sendiri, sehingga dia membuat kebijakan supaya tidak menerima dari negara lain. Nah, ini kebijakan protektif ini juga bisa menghambat faktor kerjasama antara anggota ASEAN. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Walaupun punya kepentingan yang sama secara global, tapi di sisi yang lebih sempit, tiap-tiap negara tentunya punya kepentingan sendiri-sendiri. Kalau secara umum mungkin sama, mungkin punya tujuan yang sama, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan itu secara umum ya, tetapi di tingkat yang lebih detail ya, di tingkat yang lebih sempit lagi, mereka mesti punya kepentingan yang berbeda-beda. Ini juga bisa menjadi faktor penghambat. Lanjutkan keanggotaan ASEAN ya. Yang sudah pasti 5 anggota pemrakarsa, itu berarti anggotanya Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina. 5 itu yang sudah pasti karena menjadi pemrakarsa atau pendiri. Nah, setelah 5 anggota ini tahun 67 ya, baru bergabung menjadi anggota ASEAN. Yang pertama ini Brunei Darussalam. Ya, Brunei Darussalam menjadi anggota ASEAN pertama di luar 5 negara pemrakarsa. Brunei bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1987. Tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekaannya. Nah, Brunei merdeka tahun 1984. Nah, di tahun itu juga dia bergabung menjadi anggota ASEAN. Nah, ini kalau di buku bisa kalian lihat di halaman 24-25. Setelah Brunei dilanjutkan 11 tahun kemudian ASEAN kembali menerima anggota baru, yaitu Vietnam yang menjadi anggota ke-7 pada tanggal 28 Juli 1995. Berarti jangkanya lama ya, 11 tahun kemudian. Setelah itu 2 tahun kemudian, dari tahun 95 ya, 2 tahun kemudian Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Nah, ini jumlah anggotanya berarti sudah 9 ya, 7 tambah 2 berarti 9. Nah, selanjutnya, walaupun Kamboja berencana untuk bergabung menjadi anggota ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos di tahun 97 itu, rencana tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah konflik dalam negeri di Kamboja. Meskipun begitu, 1 tahun kemudian Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 16 Desember 1998 baru bergabung, sehingga anggota ASEAN menjadi 10 negara. Nah, mungkin muncul pertanyaan, nah, untuk Timor Leste bagaimana? Karena kalau kemarin kalian pelajari negara di Asia Tenggara itu ada 11 negara, sementara anggota ASEAN ada 10 negara, masih kurang 1 yaitu Timor Leste. Untuk Timor Leste ya, masih belum bergabung ke anggota ASEAN, belum menjadi anggota resmi anggota ASEAN, karena ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, yang harus disetujui oleh negara-negara anggota ASEAN yang lain. Ketika itu belum disetujui, belum dipenuhi, maka Timor Leste belum diakui sebagai anggota resmi. Sampai sekarang masih belum sebagai anggota resmi ASEAN, sehingga jumlahnya hanya 10. Nah, itu bisa kalian baca lagi ya di bukunya kalian di dari halaman 21 sampai halaman 25. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp. Sekian dulu. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Mengakhiri wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.